Bagaimana kabarnya anak-anak Pak? Sebelum proses pembelajaran kita mulai, terlebih dulu bagi yang ada sampahnya di bawah mejanya, di lantai, tolong diperhatikan biar proses pembelajaran kita lebih nyaman dan tentram nantinya selama proses pembelajaran. Nah, silakan dibersihkan. Mejanya yang tidak lurus diluruskan. Nah, ini anak Bapak Azmi. Nah, kenapa pakai jaket nih anak Pak? Saya kurang sehat, Pak. Ya. Nah, udah cepat sehat ya. Ya, Pak. Nah, baik anak Pak semuanya, sebelum proses pembelajaran kita mulai, tengkal lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Israel. Berdoa mulai. Sebelum proses pembelajaran dimulai, Bapak akan cek dulu kehadiran dari anak-anak Pak semuanya. Pertama, Anggun Anggraini, Azwa Fahmi Putri, Arina Ainiyatus Safi'ah, Bagas Hardianto, Debi Agus Saputra, Desi Oktavia, Farel Gusnadi, Fauzi Agusri, Febri Mahendri, Indri, Kirani Diesa, Muhammad Bintang Samudra. Dah. Sekarang ini kita akan membahas mengenai sholat fardu. Nah, tahu sangat salat fardu? Nah, tahu. Nah, pada minggu kemarin kita telah membahas mengenai bersuci dari hadas. Masih ingat tak? Bersuci. Nah, apa itu yang maksud dengan hadas? Nah, coba. Hadas adalah keadaan seseorang yang melaksanakan ibadah sholat. Ya, keadaan seseorang yang menghalangi melaksanakan ibadah salat. Kemudian macam-macam hadas. Siapa yang tahu macam-macam hadas? Saya, Pak. Nah, coba. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya membuang air kecil, membuang air besar, terkentut. Hadas besar contohnya haid, melahirkan, nifas, mimpi basah. Nah, bagus sekali. Pak, kita lanjutkan proses pembelajaran kita. Materi kita mengenai materi sholat fardu. Ada yang tahu sholat? Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama sekali adalah merumuskan arti sholat beserta dalilnya. Kemudian yang kedua menyebutkan macam-macam sunnah sholat. Yang ketiga menyebutkan rukun-rukun sholat. Yang keempat menyebutkan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang kelima menjelaskan dalil ketentuan waktu sholat fardu 5 waktu. Kemudian yang keenam adalah membedakan waktu-waktu sholat fardu 5 waktu. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang tahu sholat fardu?
adalah salat yang wajib dilaksanakan berapa kali sehari semalam? 5 kali sehari semalam. Mungkin ketika di waktu sekolah MI atau SD dulu kalian telah belajar mengenai salat fardu ini. Ya, 5 kali sehari semalam. Di antaranya adalah salat subuh, nah, dah 5 kali. Nah, kemudian sekarang apa itu yang dimaksud dengan salat? Ya, coba. Pengertian sholat secara bahasa adalah doa, sedangkan secara istilah adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri ucapan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ya, bagus sekali. Rahasia Ramadan ya. Nah, coba perhatikan. Ini adalah dalil tentang perintah salat. Terdapat dalam Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, ada yang bisa baca? Nah, baik. Nada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Nah, ada yang bisa mengartikan? Wa aqimus shalah, ya, dan dirikanlah salat. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku'. Nah, ini adalah makna atau arti dari surat Al-Baqarah ayat 43 ini. Nah, ini adalah dasar atau dalil yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang tertampilkan di layar fokus ini. Gambar orang apa itu? Gambar orang sholat pakai APD. Nah, siapa yang bisa menanggapi? Nah, pertanyaannya, apakah Siapa yang bisa menanggapi? orang yang melaksanakan APD ini atau tidak? Nah, siapa dulu? Nah, coba. Menurut saya sah karena keadaan dalam darurat. Ya. Nah, menurut? Ya, bagus sekali. Nah, kedua-dua jawabannya memang betul sekali. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Mungkin karena alasan dia masing-masing. Tetapi sebenarnya dalam kondisi pandemi sekarang ini, dalam keadaan darurat, betul apa yang disampaikan oleh Farel, bahwasanya melaksanakan sholat ketika dalam keadaan darurat seperti ini boleh menggunakan APD. Sebab kalau tidak pakai APD, otomatis virus corona akan terpapar kepada dia. Ya, jadi kalau pakai alat pelindung seperti ini, maka otomatis dirinya akan terlindungi dari virus corona. Nah, kemudian gambar yang kedua. Gambar orang yang melaksanakan sholat di rumah orang non-muslim. Apa tandanya? Di rumahnya ada gambar salib. Pertanyaannya, apakah sah orang melaksanakan sholat di tempat rumah orang namanya non-muslim? Kirani. Nah, siapa yang bisa Bagaimana jawab? menurut pendapat Kirani? Nah, silakan. Saya seperti ini, Pak. Orang Islam yang sholat di tempat orang non-muslim maka dibolehkan karena Allah menyediakan tempat sholat dimanapun, asalkan tempat itu suci, bersih, dan terhindar dari najis. Ya, bagus sekali. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Kirani, bahwasanya dimanapun kita boleh melaksanakan sholat, asalkan tempatnya bersih dan suci dari najis. Nah, baik, sholat ini tentunya setiap hari telah kalian lakukan di rumah.
5 kali sehari semalam. Itu solat fardu. Termasuk juga solat sunat lainnya. Nah, siapa yang tahu apa saja rukun daripada solat? Saya Pak. Nah, coba. Rukun sholat ada 13. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. 2, membaca niat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, iktidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Tasawuf akhir. Duduk tasyahud akhir. Ya. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi. Yang ke-12 salam. Yang ke-13 tertib. Ya, bagus sekali. Kasih aplaus buat Arina. Apa saja yang bisa membatalkan solat kita? Siapa yang tahu? Nah, coba. Menurut pendapat saya, hal yang membatalkan sholat yaitu seperti terkentut, terkena najis, berbicara atau berkata-kata, merubah niat sholat, dan melakukan gerakan yang bukan gerakan sholat. Ya, bagus sekali. Nah, baik anak-anak Pak. Dalam melaksanakan solat fardu ini, ada pula beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Mungkin kalian sudah baca dalam buku paket atau buku LKS-nya. Nah, siapa yang tahu apa saja hikmah dari solat fardu ini? Nah, coba. Sofia ya. Hikmah sholat fardu. 1. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. 2. Sholat merupakan penanda orang muslim. 3. Sholat merupakan tiang agama. 4. Menghilangkan dosa-dosa dan penyakit hati. Ya, bagus. Nah, baiklah anak-anak Pak. Demikianlah proses pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum kita tutup proses pembelajaran kita, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya Pak. Nah, coba Arina. Sholat secara bahasa adalah doa dan secara istilah adalah sholat yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, kemudian Rukun sholat ada 13. Yang Ya. pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, membaca niat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang kelima, yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, iktidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi. Yang 12 salam. Yang ke-13 tertib. nah, kemudian Hikmah sholat fardu ada Ya. 4. Yang pertama, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, sholat merupakan penanda orang muslim. Yang ketiga, sholat merupakan tiang agama. Yang keempat, menghilangkan dosa-dosa dan penyakit hati. ya, bagus sekali. Nah, baiklah anak-anak Pak. Itulah pelajaran kita hari ini, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sholat berjamaah nantinya. Nah, silakan dibaca nanti LKS-nya di rumah. Ya, silakan masing-masingnya mengumpulkan tugasnya melalui Google Drive yang telah Bapak bagikan linknya melalui grup WA-nya. Nah, sebelum kita pulang, silakan pada ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Istae. Bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dengan tertib dan selamat sampai ke rumahnya masing-masing. Nah, silakan.
tabelnya.